Kalau ada seorang santri tidak bisa berkhidmah kepada gurunya, maka dia sangat tidak pantas punya murid yang bisa berkhidmah untuknya. Ingat, di saat dia menjadi murid kalau tidak punya jiwa khidmah, nggak akan pantas jadi guru yang dikhidmahi. Man khadam khudim. Kalau kalian punya jiwa khidmah, kata Allah akan kirim orang berkhidmah kepadamu. Tapi jangan kalian mengharap orang khidmah untukmu. Akan tapi khidmah itu harus ada kemauan dari diri seorang murid. Kami dengar kisah dari anak-anak buya yang ada di Yaman, Syekh Muhammad Ba'atiyah. Itu kalau anak melanggar itu malah dicabut dari khidmahnya. Kalau dapat tugas tertentu, kalau yang melanggar nggak boleh khidmah lagi. Karena khidmah itu hadiah. Mestinya begitu dirasakan, khidmah itu hadiah. Ya, maka ada mahabbah, ada adab, ada khidmah, beres. Sekarang ada santri mahabbah kurang dengan gurunya. Adabnya enggak. Ngambek kan, dimarahi guru ngambek. Kemudian khidmah enggak ada. Mau jadi apa dia? Kita melihat sebuah pesantren besar. Bahkan pesantren itu bukan menonjolkan simbol tasawuf dan akhlak. Biasa. Dianggap sebagai pesantren yang majulah, modern seperti itu. Akan tapi ternyata sudah menjadi sebuah tradisi di sana itu adalah setiap alumni selesai berjejer dipanggil. Kamu akan khidmah di Sumatera, kamu akan khidmah di Kalimantan, kamu akan khidmah. Yang ketinggalan tidak disebut, nangis habis-habisan. Yang tidak disebut dan tidak dapat tugas khidmah, nangis dia, menganggap dia tidak lulus. Allah. Ini katanya di sebuah pondok belajarnya kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Tapi khidmah kok malas, ini model apa? Khidmah tentunya dengan kemampuan masing-masing. Ada manusia tuh, jadi guru tuh melihat santri itu bermacam-macam tingkatan. Asalkan masuk wilayah khidmah, itu semua akan sukses. Hanya disebut saja berbeda-beda. Ada santri yang dia memang punya bakat cerdas, mampu belajar. Maka oleh gurunya diajari sampai dia alim, khidmahnya dengan ilmunya nanti dengan gurunya. Ada mungkin sebagian santri yang memang belajar berat, tapi hatinya bersih. Maka dia masuk wilayah khidmah dengan keahliannya. Apa saja terserah keahliannya. Kalau suruh belajar tidak. Cuman karena dia ingin berkhidmah kepada ulama, kepada guru, maka dia masuk wilayah khidmah. Dia sampai kepada Allah, cuman gelarnya di dunia tidak sebagai ustadz. Tapi di akhirat sama dia, karena khidmah dengan siapa? Dengan seorang guru. Kalau gurunya selamat masuk surga, dia juga ke bawah, surganya sama. Enggak ada nanti, oh ini khodim, ini yang ahli khidmah, surganya pinggir sana, enggak ada. Bahkan bisa mendahului surganya sang guru. Sayyidina Anas bin Malik berjaya karena khidmahnya. Sayyidina Anas bin Malik itu khidmahnya untuk baginda Nabi itu luar biasa. Sampai beliau itu kadang seperti gantungan baju. Kalau Nabi lagi buang hajat itu dicandolkan di badannya semuanya, jubahnya, ininya, sandalnya dipegang, berdiri begini sudah. Yang tahu Masya Allah urusan-urusan baginda Nabi, hajat-hajat baginda Nabi, khidmah. Bahkan orang-orang yang punya kesempatan berkhidmah kepada guru-guru itu, dia akan mendapatkan satu hal yang tidak dia dapat orang lain. Ada kalimat-kalimat yang nanti orang lain tidak mendengar, dia akan mendengar. Syaratnya tulus itu tadi, ada nur yang akan dipindah oleh Allah. Kemudian, kalau sudah jiwa khidmah itu ada di dalam dirimu, lihat, kalian keluar akan menjadi orang bermanfaat. Karena jiwamu jiwa khidmah. Ada peka kepada lingkungan. Kepada ibundamu tidak merepotkan. Kepada mertuamu juga disenangi karena kamu peka. Jiwa khidmahmu ada. Dengan istrimu pun dia juga senang karena kamu tidak memperbudak. Dengan suamimu senang karena kalian tidak merepotkan. Semuanya ini menjadikan keindahan pada akhirnya nanti. Belajarnya di sini khidmah. Jadi khidmah di sini kan bukan setiap saat misalnya di pondok ini atau di pondok lain tidak. Kan belajar terus, belajar tuh ilmu di otakmu.
Bagaimana diturunkan di hati? Hatinya harus tawadhu. Kalau nggak tawadhu nggak bisa turun dari otaknya ke hati. Agar hatinya tawadhu bagaimana? Yaitu dengan khidmah, dipangkas kesombongannya. Maka otaknya tidak akan turun ilmunya di otak ke hatinya kalau hatinya sombong. Belajar kayak apapun nggak berguna ini. Menghafal Al-Quran 6 bulan. Alfiya bin Malik 3 bulan. Apalagi nggak bisa turun ke hati. Kalau hatinya sombong, maka khidmah ini terpenting. Khususnya yang ada di Al-Bahjah misalnya. Belajar yang serius. Tunggu tugas masing-masing. Ditugasi gurunya saja kok bingung. Ini model apa ini? Mungkin kirim ke Irian Jaya sana. Atau mungkin ke Afrika sana. Atau ke Amerika sana. Atau ke Australia pada waktunya nanti. Semakin terbuka dakwah nanti. Hari ini kalian hanya melihat seperti ini dakwah. Akan tapi suatu ketika, jika Allah buka semuanya, akan kebuka di penjuru negeri sana. Kalau dengan Allah tidak usah pusing ada orang, maka seorang santri dapat tugas stres, waduh pindah kemana? Ke sana. Ini padahal urusannya dengan Allah. Dengan negara saja dimutasi ya, ngedumel sebentar juga akhirnya berangkat. Karena ada tugas kerja, melancong harus ke Kalimantan sana 2 tahun, pindah sini. Ini kan tugas sebetulnya. Sementara ini tugas dakwah kok masih bingung. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ayyuhal Walad, ini perlu juga kalian baca. Itu dikisahkan kalau ada seorang santri disuruh berdakwah, ditugasi oleh gurunya pergi ke sebuah tempat lalu berkata, gimana makan, kehidupan di sana seperti apa? Kalau masih tanya kehidupan di sana seperti apa, balik lagi jadi santri. Kok kayak tidak punya Tuhan? Allah yang akan mencukupi. Baik secara umum seperti itu, khidmah itu penting sekali. Cuman harus ada aturannya. Yang masih mampu belajar sambil belajar khidmah, belajar khidmah. Yang ternyata belajar yang tidak mampu, jangan sampai keluar dari wilayah khidmah. Kita itu satu kesatuan. Apa yang jadi ustadz terbesar atau yang selama ini berkhidmah dengan kesibukan tukang sapu segala macam, nanti pangkatnya sama. Kalau tulus, kuncinya khidmah. Khidmah itu kan mengabdi. Coba kalian mengabdi untuk siapa sih? Ingat kita pernah belajar mahabbah kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, 5 hal yang harus kalian lakukan. Yang terakhir adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Kalau tidak punya khidmah, nggak akan cinta kepada Nabi. Apalagi ini wasiatnya Rasulullah, ulamanya Rasulullah. Ya. Maka jangan sampai ada di antara kalian ogah-ogahan dalam urusan khidmah.